Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Lucy Susanti MPD selaku dosen mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai konsep, proses, dan peranan guru dalam administrasi kurikulum. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama ada Atfa Putri Toni, yang kedua Amelia Puspitaningsih, yang ketiga Rani Kairunisa. Kita langsung saja masuk ke dalam materi pertama, yaitu mengenai konsep administrasi kurikulum. Pengertian kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Rusman tahun 2009, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan, pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, materi mengenai konsep administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dituliskan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi fungsi administrasi kurikulum dan proses administrasi kurikulum yang akan dijelaskan oleh rekan saya Amelia Puspitaningsih. Kepada Amelia dipersilakan. Baik, materi selanjutnya fungsi administrasi kurikulum. Menurut Mustafa tahun 2001, fungsi administrasi kurikulum yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, proses administrasi kurikulum. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan perilaku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum adalah usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah. Sedangkan pelaksanaan kurikulum itu direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya. Yang ketiga, itu ada pengawasan. Pengawasan adalah fungsi administrator untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan itu meliputi pemeriksaan apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat atau ditetapkan. Yang keempat, ada evaluasi. Evaluasi merupakan bagian sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kurikulum juga dirancang dari perencanaan hingga evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Amelia Puspitaningsih. Untuk materi selanjutnya kita masuk ke dalam materi peran guru dalam administrasi kurikulum yang akan dijelaskan oleh Rani Kairunisa. Kepada Rani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai eh, peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama itu ada pelaksana atau implementator. Guru berperan sebagai mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru menerima kebijakan perumus kurikulum. Pada fase ini, peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas hanya menjalankan kurikulum yang telah disusun. Nah, guru juga berperan sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa eh, dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru memberikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan. Selanjutnya yang ketiga ada pengembang. Guru juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan. Sebagai pengembang kurikulum sepenuhnya, guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi, dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Nah, yang keempat ada peneliti atau researchers. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dalam tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Dalam pelaksanaan peran sebagai peneliti, guru mempunyai tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Nah, selain hal di atas, guru juga memegang peranan sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Sebagai berikut, yang pertama ada pengelolaan administratif, pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum, guru sebagai tenaga konfungsi kependidikan, ada juga berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, meningkatkan keberhasilan sistem instruksional, pendekatan kurikulum, meningkatkan pemahaman konsep diri, dan terakhir memupuk hubungan timah balik yang harmonis dengan siswa. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Rani Kairunisa. Dengan berakhirnya materi kita tadi, berakhir pula lah presentasi dari kelompok 2 pada pertemuan kali ini. Diharapkan teman-teman sekalian bisa mengerti dan paham mengenai materi konsep, proses, dan peranan guru dalam administrasi kurikulum. Saya Atfa Putri Toni selaku moderator menutup diskusi dan presentasi dari kelompok 2 pada pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.